Oke, Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas metode optimasi kami. Adapun anggota kelompok 5 yaitu Miftachus Surur As'ad dengan NIM 09181034, saya sendiri Andre Franklin Bakara 09 191010, lalu Leonardo Aris 09 191037, ada Bimo Hari Purnomo 09 20 10 10. Materi kali ini adalah contoh penyelesaian masalah dari sistem teknik perkapalan. Yang pertama ada latar belakang. Kerja sebuah mesin induk sangat dipengaruhi oleh sistem pendingin serta pelumasan, di mana jam kerja mesin digunakan secara maksimum oleh operator untuk melakukan aktivitas kerjanya. Di samping itu juga dipengaruhi oleh jam kerja dari bagian-bagian mesin yang tidak menutup kemungkinan terjadi suatu masalah seperti mesin induk yang seringkali mengalami overheating. Dalam pengoperasian mesin induk sering terjadi gangguan sistem pendingin maupun pelumas pada mesin induk. Untuk itu perwira dan kru di atas kapal dituntut agar tanggap dalam menjaga kelancaran operasinya, sehingga dalam pelayaran kapal tidak sering mengalami gangguan, yaitu tekanan air pendingin menurun dan penyerapan panas pada freshwater cooler tidak memenuhi standar sehingga menyebabkan temperatur air pendingin pada mesin induk sangat tinggi. Untuk kelancaran jalannya sebuah motor diesel yang digunakan sebagai tenaga penggerak di kapal, maka membutuhkan pendinginan pelumasan yang sempurna. Karena dalam ruangan pembakaran sebuah motor diesel akan menghasilkan suhu yang sangat tinggi pada waktu pembakaran yang berkisar 1.200 derajat Celcius sampai 1.600 derajat Celcius, sehingga bagian-bagian motor menjadi sangat panas karena gas pembakaran tersebut. Pembakaran yang terjadi di dalam mesin akan menghasilkan panas. Akibat dari proses pembakaran yang terjadi secara berulang-ulang, maka akan terjadi kenaikan suhu pada liner, piston, katup, dan beberapa bagian yang bergerak lainnya. Sebagian terjadi proses pendinginan dari minyak lumas, terutama yang membasahi bagian dinding silinder, dan sebagian kecil minyak akan menguap dan akhirnya ikut terbakar bersama bahan bakar. Oleh karena itu, perlu mendapat pendinginan yang cukup agar temperaturnya tetap pada batas normal yang telah ditentukan sesuai ketentuan buku manual dan supaya operasi mesin dapat berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya, dengan memperhatikan sistem pendingin air tawar pada mesin induk yang ada di atas kapal, kapal dapat beroperasi dengan baik meskipun kapal berlayar dalam jangka yang lama. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan penanganan terhadap gangguan-gangguan yang timbul pada sistem pendingin maupun sistem pelumasan saat kapal sedang beroperasi. Oleh karena itu, para kru yang bekerja di atas kapal harus mengerti sebab-sebab timbulnya gangguan tersebut dan cara mengatasinya. Dengan demikian, para kru kapal dapat mengerti apabila dalam pengoperasian kapal terjadi gangguan sistem pendingin air tawar pada mesin induk yang menyebabkan temperatur air pendingin semakin tinggi. Next. Sistem pendinginan yang tidak terkontrol dengan baik dapat mengganggu kelancaran operasional mesin, menurunkan performa dan bisa membuat fatal pada mesin. Overheating juga bisa muncul karena kurangnya perhatian pada sistem pendingin mesin di samping sebab-sebab lainnya yang menstimulasinya. Memperhatikan pembacaan skala dari level air pendingin pada dashboard atau panel kontrol merupakan tindakan preventif perawatan mesin bersama-sama pemilihan air pendingin yang bermutu baik. Next. Adapun prinsip kerja dari sistem pendingin mesin adalah mensirkulasikan cairan pendingin ke seluruh bagian engine untuk menyerap panas dan yang dihasilkan oleh pembakaran dan gesekan dengan memanfaatkan perpindahan panas. Jika mesin mengalami overheating terlalu panas, maka kinerjanya pun akan terganggu dan akibatnya yaitu pausnya bagian mesin yang bergerak mesin tersebut akan low power.
usia engine akan lebih pendek, engine akan mulai rusak, dan konsumsi bahan bakar akan lebih banyak atau boros. Next. Pengertian overheating. Next. Menurut Nuruzaman 2003, overheating yaitu motor bekerja pada temperatur melebihi temperatur kerja dan sangat berbahaya terhadap komponen-komponen motor. Jika suhu temperatur komponen pada mesin induk melebihi batas normal, maka mengakibatkan kurang optimalnya sistem kerja dari mesin induk itu sendiri. Menurut Opinion Rio, overheating dalam pengertian yang sederhana adalah suhu kendaraan yang terlalu tinggi, melewati batas normal, sehingga mesin bekerja tidak optimal. Mesin akan cepat haus serta bahan bakar yang digunakan akan jauh lebih banyak sehingga menimbulkan kerugian pada pihak tertentu. Next. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa overheating adalah suatu mesin yang bekerja dengan suhu atau temperatur yang melebihi dari batas normal. Jika mesin mengalami kejadian tersebut, maka dapat menyebabkan mesin yang bekerja secara tidak optimal. Temperatur tinggi sangat berbahaya pada sebuah proses karena panas yang dihasilkan dapat merusak peralatan, maka dari itu dibuat sebuah sistem pendingin yang dapat menjaga temperatur agar temperatur panas yang dihasilkan tidak berlebihan. Temperatur tinggi terjadi apabila suatu sistem pendingin tidak bekerja dengan sesuai ketentuan yang ditentukan, lalu mesin yang didinginkan terlalu panas, lalu putaran mesin melebihi settingan RPM yang ditentukan. Next. Penyebab terjadinya overheating adalah karena kegagalan pada sistem pendingin dan pelumasan, yaitu gangguan pada sistem pendingin yang terjadi overheating mesin. Terjadinya overcooling dapat diamati pada temperatur air pendingin yang selalu rendah. Jika hal ini terjadi, berarti overcooling dari neraca panas. Hal ini berarti terjadi kenaikan kerugian karena pendingin. Dengan adanya kenaikan cooling loss, ini berarti daya mekanis yang dihasilkan sudah pasti berkurang. Tapi pada mesin tidak terlalu terasa. Yang lebih terasa adalah kenaikan pemakaian bahan bakarnya. Jadi overcooling sepertinya tidak berakibat menurunnya daya mekanis mesin yang dihasilkan, melainkan naiknya konsumsi bahan bakar yang diperlukan mesin. Yang selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, baik. Penyebab terjadi overheating adalah karena gangguan pada sistem pendinginan dan pelumasan. Gangguan pada sistem pendinginan. Terjadinya overheating dapat diamati pada temperatur air pendinginan yang terlalu tinggi, jauh di atas temperatur kerjanya. Jika hal ini terjadi, berarti overheating. Tetapi dengan kenaikan temperatur mesin yang diamati pada air pendinginan, selanjutnya akan menyebabkan beberapa komponen mesin mengalami perubahan bentuk berlebihan akibat pemuaian seperti piston dan silinder. Akibat lanjutan yang dapat dirasakan kerugian akibat gesekan. Secara prinsip, penyebab dari overheating adalah aliran dari air pendingin dan minyak pelumas yang mengalami gangguan. Next. Penyebab terjadi overheating adalah karena gangguan pada sistem pendinginan dan pelumasan. Gangguan pada sistem pelumasan. Terjadinya keausan dapat terjadi akibat temperatur suhu yang berlebihan, sehingga komponen-komponen yang terdapat pelumasannya mengalami kekurangan cairan, sehingga sangat mudah terjadi keausan atau kerusakan pada komponen pelumasan tersebut. Next. Bagaimana cara mengatasi overheating pada mesin induk?
Untuk mempertahankan kondisi mesin agar tetap mampu beroperasi maksimal, tentunya mesin induk akan dibantu dengan beberapa sistem pendukung lainnya. Sistem pendukung tersebut antara lain, next. Sistem pelumas. Minyak pelumas pada suatu sistem permesinan berfungsi untuk memperkecil gesekan-gesekan pada permukaan komponen-komponen yang bergerak dan bersinggungan. Selain itu, minyak pelumas juga berfungsi sebagai media pendingin pada beberapa mesin. Menurut Sukocho 2008, sistem pelumasan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sistem splash dan sistem tekan. Sistem splash atau dalam bahasa yang dikenal adalah sistem cawuk dipergunakan pada motor diesel yang berukuran kecil. Sedangkan sistem tekan yang digunakan pada motor diesel berukuran besar. Sistem tekan dibedakan menjadi 4 macam, yaitu full flow, sistem sun, sistem sum, dan filtering, dan sistem bypass filtering. Adapun macam-macam sistem pelumasan sebagai berikut. Next. Sistem pelumasan model full flow. Sistem pelumasan model full flow dapat memfilter minyak pelumas ke saringan sebelum masuk ke dalam sistem Sukocho 2008. Sistem pelumasan ini menyaring dan mendinginkan oli pelumas sebelum masuk ke dalam sistem pelumasan komponen motor diesel. Minyak pelumas dari karter dihisap oleh pompa oli dan dikirim seluruhnya ke filter full flow. Sesudah disaring, pelumas dikirim masuk dalam pendingin oli atau oil cooler. Seluruh pelumas masuk ke dalam filter dan pendingin oli sebelum pemakaian, sehingga sistem pelumasan disebut sebagai sistem pelumasan model full flow. Next. Sistem pelumasan model Sun. Sistem ini hampir sama dengan sistem sebelumnya. Perbedaan kalau pada model full flow, oil pelumas masuk seluruhnya ke filter. Kalau model Sun hanya sebagian atau filter dan pendingin oil yang dihubungkan secara paralel. Memang hubungan di pendingin oli harus membuka kutub relief, namun kutub tersebut terbuka dengan tekanan yang rendah, yaitu 16 psi, sehingga mudah untuk dibuka oleh tekanan oli dari pompa oli. Model hanya memfilter sebagai oli pelumas. Sukocho 2008. Oli pelumas dari pompa oli sebagian masuk ke filter oli dan sebagian langsung ke pendamping oli setelah pembuka kutub relief ke pendingin oli, namun filter tersumbat. Maka seluruh oli akan masuk ke dalam pendingin oli, dan saat pendingin oli juga tersumbat, oli akan membuka kutub relief satunya lagi dan langsung ke sistem pelumasan. Sistem pelumasan sum filtering system. Pelumasan model sum filtering dipergunakan oleh motor diesel berukuran besar, di mana menampung oli tidak di karter seperti pada motor diesel yang kecil, tapi di luar unit motor diesel itu sendiri. Sukocho 2008. Semua komponen sistem pelumasan di luar unit motor diesel itu sendiri, termasuk tangki, penumpang, persediaan oli pelumas. Sistem ini memudahkan operator mengidentifikasi kondisi oli pelumas apabila sudah terlihat kotor. Maka operator dengan mudah untuk menggantinya tanpa harus menghentikan operasional motor diesel. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. 4. Sistem pelumasan model bypass filtering. Sistem pelumasan ini disebut dengan model bypass filtering karena pelumas dari pompa oli sebagian ke sistem, sementara sebagian lagi kembali ke tangki melalui saluran bypass dan filter oli. Asumsi yang dipergunakan adalah dalam waktunya seluruh kotoran oli akan melewati filter. Next. Ada sistem pendingin, yaitu atau cooler, yaitu untuk menghindari gangguan fungsional mesin atau kerusakan pada mesin. Untuk itu, sistem pendingin harus dipasang pada kapal. Ada 2 sistem pendingin yang digunakan di kapal
untuk tujuan pendinginan, yaitu sistem pendingin air laut dan sistem pendingin air tawar. Sistem pendingin air pada mesin induk maupun mesin bantu ada dua macam, yaitu sistem pendingin langsung atau terbuka. Sistem pendingin langsung adalah sistem pendingin yang menggunakan satu media pendingin saja, yakni dengan media pendingin air laut. Proses pendinginannya dengan cara air laut diambil dari sites melalui filter dengan pompa air laut, kemudian air laut disirkulasikan ke seluruh bagian-bagian mesin yang membutuhkan pendinginan. Next. Sistem pendingin air pada mesin induk maupun mesin bantu itu ada, oh ya, yang tadi nih. Next saja ini. Nah, yang kedua yaitu ada sistem pendinginan tidak langsung atau tertutup. Sistem pendinginan tidak langsung menggunakan dua media pendinginan, yaitu digunakan adalah air tawar dan air laut. Air tawar dipergunakan untuk mendinginkan bagian-bagian mesin, sedangkan air laut digunakan untuk mendinginkan air tawar. Setelah itu, air laut langsung dibuang keluar kapal dan air tawar bersirkulasi dalam siklus tertutup. Ada cara kerja sistem pendingin, yaitu adalah sistem pendingin air laut atau seawater cooling system, merupakan sistem pendingin terpisah dalam pengertian masing-masing bagian yang didinginkan disediakan cooler sendiri-sendiri. Fluida pendinginnya langsung dengan air laut. Next. Yang kedua ada sistem pendingin terpusat atau central cooling system. Sistem pendingin ini didesain dengan hanya mempunyai satu heat exchanger yang didinginkan dengan air laut, sedangkan untuk cooler yang lain termasuk jack water, minyak pelumas, udara bilas didinginkan dengan air laut yang bersuhu rendah. Sistem pendingin jenis ini sangat kecil peralatannya yang berhubungan langsung dengan air laut sehingga masalah korosi dapat dikurangi. Ada dua sirkuit pada sistem pendingin, yaitu ada seawater circuit dan yang kedua ada freshwater circuit. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon ada salah atau kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih.